Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi membuka hati untuk kita mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin Anda pernah mengalami saat yang pernah saya alami, yaitu pada saat kita membutuhkan untuk istirahat. Kita mau merefresh pikiran kita, tubuh kita sudah terbaring di tempat tidur. Namun ternyata lama kita nggak bisa tidur. Maunya sih nggak mikir apa-apa. Namun anehnya malah pikiran kita ngelantur kemana-mana. Jaringan saraf di otak kita malah bekerja dengan cepat. Ada banyak yang dipikirkan, ada banyak langkah-langkah yang akan kita lakukan. Istilahnya pikiran kita jadi loading terus. Saudara-saudara, Senin lalu kita membahas tentang Elia yang melarikan diri dari ancaman Isabel. Setelah istirahat dan Tuhan memberi Elia makan, maka ia pun melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Horeb. Ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sepanjang perjalanan Tuhan menyertai Elia. Bahkan Tuhan sendiri yang memberi kekuatan yang luar biasa bagi Elia. Saya lagi berpikir, tentu saja sepanjang perjalanan itu di dalam pikiran Elia tetap saja loading dengan apa yang ia takutkan, apa yang ia cemaskan. Namun setelah ia sampai di Gunung Horeb, Elia masuk ke dalam goa. Dan disinilah Allah mulai memulihkan Elia dengan penuh kasih. Tuhan lebih tahu apa yang ada di dalam benak Elia. Segala pikirannya, perasaan yang campur aduk pada waktu itu. Saudara-saudaraku, kita sering juga mengalami sebuah kekhawatiran di dalam diri kita. Kita mulai berpikir dan mulai banyak hal yang aneh-aneh mulai muncul. Dan saudara-saudara, anehnya malah yang jelek-jelek itu yang muter-muter di otak kita. Namun seringkali ternyata kekhawatiran atau kecemasan yang ada di dalam benak kita itu malah tidak terjadi. Kita biasanya mulai merasa lebih tenang sedikit setelah beberapa waktu lamanya. Itulah yang terjadi ketika kita membiarkan kecenderungan kedagingan kita mengatur cara berpikir kita. Hasilnya adalah kekhawatiran, ketakutan, dan konflik-konflik, terutama jika kita membiarkan pikiran kita menentukan tindakan kita. Sebaliknya, mengarahkan pikiran pada pimpinan, kehendak, dan kedaulatan Tuhan akan menuntun kita pada kehidupan, kedamaian, dan juga ketenangan. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, saya sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saya. Tuhan Yesus yang sungguh mengerti siapa diri saya. Bahkan Ia tidak pernah membiarkan saya sendiri. Tuhan Yesus tahu apa yang saya pikirkan, yang saya takutkan, apa yang saya cemaskan. Untuk itulah saudara-saudara, kita memahami bahwa Ia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, dan Ia sangat memahami tentang kondisi manusia. Saudara-saudaraku, saya bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa memberi kesejukan di dalam jiwa saya. Ia selalu menyapa dengan penuh kasih melalui firman-Nya. Berulang kali Dia akan berkata, jangan kamu khawatir,
Jangan kamu takut, percayalah kepadaku. Itu yang selalu Ia katakan di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus yang penuh kasih itu juga mengasihi saudara. Ia tahu dan mengenal Anda. Ia tahu apa yang sedang berputar-putar di pikiran saudara pada saat ini. Ia tahu segala kecemasan Anda. Dan untuk itulah Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 29 hingga 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Satu janji firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam segala benak kita. Untuk itulah saudara, kita harus belajar untuk bersandar dan percaya kepadanya. Membiarkan pikiran buruk terus berputar-putar di dalam diri kita tentu saja akan merugikan kita sendiri, terutama dengan kesehatan kita. Biasanya kalau kita mulai stres, asam lambung mulai naik. Kondisi terasa nggak fit, badan terasa capek. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kita, untuk itulah Ia meminta kita untuk percaya kepadanya. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, biarlah pagi ini kita menyerahkan kembali hidup kita ke dalam kasih kuasa Tuhan Yesus. Biarlah kita menjadi seperti anak kecil yang merasa tenang saat ia dekat dengan ibunya. Di dalam naungan kasih Tuhan, kita akan merasa aman dan tenang. Biarlah kita belajar untuk menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Namun hal ini jangan malah kita menuntut kepada Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita mau. Bukan itu. Biarlah kita merasa nyaman di hadirat Tuhan, yaitu saat kita berdiam diri dalam naungannya. Mari kita mengambil waktu teduh kembali dan menyerahkan perjalanan hari ini, sepanjang minggu ini, agar kita tetap boleh kuat di dalam Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur anugerah-Mu senantiasa cukup bagi kami. Kami merasa tenang bersama-Mu karena Engkau sudah berfirman bahwa jumlah rambut di kepala kami pun Engkau tahu jumlahnya. Oh Tuhan, betapa kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, yang sangat mengerti kondisi kami.
Kami mohon belas kasihan-Mu sepanjang perjalanan kami. Mohon Tuhan boleh menyertai dan menuntun kami, sehingga kami terus belajar bagaimana Tuhan senantiasa memimpin kami. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menenangkan hati dan pikiran kita untuk menjalani minggu ini. Amin.